warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan nikmatnya kita masih dapat bisa berkumpul pada kajian SCM pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah datang di tengah kita adalah beliau Ustadz Wahid Suranto yang akan membersamai kita pada kajian SCM pada pagi hari ini dengan materi syarat dan rukun la ilaha illallah. Baik, sebelum dimulai, bagi jamaah yang belum mendapatkan snack, bisa mengambil snack secara mandiri di tempat yang telah disediakan panitia. Mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Ustadz Wahid Suranto kami persilakan. Jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya sami sehat insyaallah nggih. Alhamdulillah nggih. Bekal utama kita kesehatan supaya kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama kita bersyukur Bapak Ibu semuanya atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Saya mengingatkan untuk saya pribadi dan seluruh yang hadir bahwa nikmat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka pastikan setiap nikmat sekecil apapun kita hitung-hitung, kita lihat apakah peruntukannya sudah sesuai dengan tujuan dititipkan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita dititipi yang namanya nikmat itu sekecil apapun kecuali hanya untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupa warnanya ya. Sebagian diberi sehat sekali, sebagian dengan hartanya, sebagian dengan ilmunya. Prinsipnya seluruh nikmat itu adalah fasilitas dari Allah agar tegak ibadah kita. Para ulama menyebut maksud ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho. Perkataan dan perbuatan lahir maupun batin. Demikian para ulama menyebut definisi ibadah. Kata liya buduni di dalam ayat tersebut setidaknya dua definisi, yaitu yang saya sebut satu, yang kedua adalah mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan, menjadikan Allah satu-satunya tempat bersandar, tempat kita bertawakal. Maka mari kita hitung-hitung lagi apakah nikmat yang Allah titipkan kepada kita itu sudah kita gunakan dengan peruntukan yang benar. Sadar tidak sadar kita sedang menulis kitab kita sendiri yang nanti akan dibagikan kepada kita masing-masing, insya Allah. Kemudian sebagian kita akan menerima dari sebelah kanan, dikatakan menjadi orang yang beruntung. Sebagian sebelah kiri orang yang rugi, sebagian dari belakang orang yang sangat celaka. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita selalu mengkoreksi muhasabah tentang waktu yang sudah berlalu. 1 jam terakhir saya ngapain? Sudahkah saya nyunah? Zaman sekarang untuk nyunah kadang-kadang sulit ya. Ba'da isya sunahnya itu sare gitu, agar bisa bangun setengah malam. Tapi kadang-kadang karena banyaknya hal-hal yang terkait dengan dunia hari ini, kadang-kadang kita tertahan sampai jam 11 malam. Sehingga yang seharusnya jam 2 sudah bangun, atau bahkan kalau Rasulullah separuh malam kadang-kadang kita tidak bisa. Sehingga tersisa waktu sedikit saja di ujung malam,
baru kemudian kita bisa beraktivitas. Ada satu contoh kecil di keluarga Moro sepuh saya nih, ketika saya masuk ke rumah beliau dulu waktu nikah awal-awal, begitu selesai sholat isya, nggak ada aktivitas sama sekali. Saya kaget juga gitu, karena bukan kebiasaan keluarga kami. Jadi begitu selesai sholat isya itu nggak ada aktivitas sama sekali. Jadi rumah udah gelap gulita. Tapi mereka jam 12:30 semuanya sudah bangun kayak pasar. Jadi mereka menamatkan Al-Quran di malam itu. Maksudnya berusaha untuk terus-terusan. 1 bulan tamat Quran, setengah bulan tamat Quran. Dari mbahnya sampai cucunya. Masya Allah. Kadang-kadang saya suka ngregel ketika mendengar dari kamar. Moro sepuh saya 86 tahun sekarang usianya, masih sangat sehat, masih ke sawah, Masya Allah. Di antara zikir yang selalu menggetarkan saya ucapan La ilaha illallah, sayup-sayup dari kamar itu, Masya Allah. Jadi itu sangat betul-betul menyehatkan jiwa Bapak Ibu semuanya. Makanya mudah-mudahan panjenengan yang hadir hari ini dari kisah nyata ini terinspirasi. Bukan kisah zaman dulu, ini kisah zaman sekarang. Sampai sekarang masih hidup. Beliau masih sehat, aktivitasnya kalau pagi seperti ini, sholat subuh masih jadi imam di salah satu masjid di sana. Kemudian nanti sedikit sarapan, seperti inilah mungkin. Kemudian zikir pagi, habis itu ngobrol sama keluarga sebentar, habis itu pergi ke sawah. Dulunya kepala sekolah, dulunya. Pergi ke sawah, sampai datang waktu duha pulang, kemudian sholat duha, istirahat sampai duhur. Nanti aktivitas lagi ke sawah sepasca jam 1-an sampai asar. Ya, Masya Allah. Meliputi masa tuanya dengan bahagia dan sehat, Masya Allah. Dia mengatakan kalau saya nggak ke sawah, badan saya pegel-pegel semua. Makanya orang zaman dulu kadang-kadang bisa berumur panjang dalam kondisi sehat itu karena memang aktivitasnya sesuai dengan aturan. Kita di kota kadang-kadang karena nggak punya sawah, ya bagaimana lagi nih? Kita kadang-kadang harus mencari aktivitas-aktivitas jenis yang intinya adalah menggerakkan badan kita. Semoga semua yang hadir betul-betul bisa memanfaatkan nikmat sebaik mungkin. Sekali lagi, saya ingatkan nikmat ini adalah titipan yang pada saatnya akan dimintai tanggung jawab, khususnya umur akan ditanyakan untuk apa peruntukannya. Jadi lewat waktu setengah jam itu jangan ditanya. Ketahuilah Bapak Ibu semuanya bahwa nanti ketika jenengan menghadapi sakaratul maut, di samping malakul maut, saya ambilkan dari kitab ini. Jadi saya bawa kitab judulnya Tamasya ke Negeri Akhirat. Ini salah satu bahasan di salah satu masjid, di salah dua masjid. Saya membahas tentang kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Ini yang menulis Syekh Mahmud Al-Misri. Ini Masya Allah, ini kitab yang bagus, khususnya untuk sesepuan. Jangan udah sepuh semua atau ini. Sudah kita segera menyambut kematian kita. Maka di antara bekalnya adalah kita memahami tentang akhirat kita. Sebagian kita mungkin berbahagia dengan tamasya ke Parangtritis, tamasya ke Singapura, ke Korea. Mungkin sebagian kita tamasya ke Saudi dan lain sebagainya. Ketahuilah ada kitab judulnya Tamasya ke Negeri Akhirat. Ini menarik sekali, Masya Allah, menarik sekali. Di dalam kitab itu disebutkan nanti ketika panjenengan hendak meninggal dunia sakaratul maut, datanglah malakul maut kepada panjenengan sejauh mata memandang jenengan bisa melihat. Kemudian datang pula malaikat yang bertugas mencatat jenengan. Orang mengenalnya dengan Raqib dan Atid, sebenarnya nama sifat sebenarnya itu. Baiklah kita katakanlah Raqib dan Atid. Pencatat yang baik, pencatat yang buruk. Mereka hadir. Jikalau panjenengan termasuk orang yang taat, maka malaikat mengatakan, ya Allah berikan kebaikan kepadanya buah dari perbuatan baik dia kepada kami berdua. Raqib Atid maksudnya. Dia telah membawa kami ke majelis-majelis Al-Quran, kami didudukan di majelis-majelis yang baik. Maka sekali lagi ya Allah berikan kebaikan kepadanya, calon si mayit ini. Sebaliknya, jikalau kita termasuk orang yang fasik, maka dia mengatakan, ya Allah jangan berikan satupun kebaikan kepadanya, buah dari keburukan perbuatannya kepada kami. Mereka mengajak kami ke majelis-majelis ghibah, ke majelis-majelis perzinaan. Jenengan bayangkan Bapak Ibu semuanya. Kalimat yang disebut oleh malaikat ini pantas. Andai kita perannya sama dengan mereka, sama kira-kira. Jenengan misalnya disuruh oleh seseorang, ditugasi untuk mencatat
seseorang. Pokoknya tugasmu mengikuti dia, catat apapun yang dia katakan, catat apapun yang dia buat. Kebayang nggak jenengan diajak ke tempat perzinahan, jenengan suruh nyatet lagi berzina, naudzubillah. Opo yura mangkel itu. Sebaliknya jika jenengan diajak ke tempat seperti ini, masya Allah, sedang duduk di majelis, dan setiap kita akan melihat itu. Oke. Jadi nanti di halaman 200 di kitab ini membahas tentang bab itu. Bab tentang keadaan manusia menjelang sakaratul maut. Nah, Bapak Ibu semuanya, waktu kita sedikit ini. Dan saya kebetulan baru pertama di sini. Saya mengajak jenengan untuk menjadi orang yang cerdas versi Rasulullah. Tentu saja definisi cerdas bisa macam-macam. Tapi cerdas versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya waktu masih SMA katanya kalau bisa masuk ke perguruan tinggi tertentu katanya cerdas. Enggak juga ternyata. Kalau versinya Rasulullah enggak begitu. Saya sempat sekolah di Teknik Kimia UGM. Katanya dulu susah termasuk masuknya. Apakah ukuran kecerdasan? Ya, bisa jadi satu bagian. Bisa jadi. Tapi versinya Rasulullah ketika ditanya, ayul mu'minina aqyas ya Rasulullah, siapa di antara umatmu yang cerdas ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra, adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Itu yang cerdas versinya Rasulullah. Bukan yang ahli matematik, bukan ahli fisika, ahli biologi, bukan, kata Rasulullah. Karena itu semua ubur rampe fasilitas yang memang difasilitaskan untuk dia untuk mendapatkan kehidupan setelah kematian yang baik sebenarnya, kalau sadar. Sayangnya banyak juga orang yang dititipi kenikmatan dalam bentuk kedudukan kematian, justru naudzubillah sombong karenanya. Quran surah Ali Imran 185 di akhir ayat dikatakan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap kenikmatan yang dititipkan kepada manusia berpotensi menjerumuskan kita. Dan ini benar. Kadang-kadang orang dengan kedudukan tingginya boro-boro mau duduk seperti ini. Siapa dia yang ngomong begitu kadang-kadang di dalam dirinya? Subhanallah. Sehingga kedudukannya menjadi jebakan untuk dirinya. Kadang-kadang kekayaan menjebak dirinya, subhanallah, dan banyak terjadi, subhanallah. Saya didatangi banyak orang yang menyesal setelah sekian waktu. Kebangkrutankah? Macam-macam penderitaan. Saya katakan, pernah kapan jenengan sombong di masa lalu? Pernah, Ustadz. Ini jadi masalah. Makanya wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Maka sekali lagi, kecerdasan itu kata Rasulullah diukur dengan banyaknya kita mengingat kematian. Mengapa? Bapak Ibu semuanya. Apakah ini fakta? Ya, jelas fakta. Kata Rasulullah, siapapun yang banyak mengingat kematian, ukrima bisalas, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 keadaan. Yang pertama, takjilu taubat. Orang yang mengingat kematian pasti akan menyegerakan bertobat. Enggak mungkin enggak. Andai kemudian kita diberitahu hari ini hari Ahad, Selasa sore kita meninggal, adakah kita sempat berpikir untuk jalan-jalan? Saya yakin enggak. Mbok wong nakale pol, wong hobine dolan, kalau diberitahu Selasa hendak meninggal, saya yakin berubah sifat, langsung pengen tobat, langsung pengen sholat. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ibu-ibu sekarang jenengan dikabari Bu, jenengan sonten Selasa dijemput malakul maut. Kira-kira jenengan masih sempat nggak ngajak suami ke Parangtritis? Insya Allah enggak nih. Yang ada dalam pikiran jenengan pasti, ya Allah dosaku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan begitu. Normalnya begitu dan benar. Ini sabda Nabi Muhammad SAW bahwa seseorang yang mengingat kematian dalam jumlah yang banyak, maka dia akan takjilu tobat. Dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jenengan perlu tahu nih, hampir seluruh ibadah-ibadah besar dalam agama ini selalu pahalanya dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Maka persoalan tobat ini persoalan yang besar, Bapak Ibu semuanya. Orang bisa saja keliru sepanjang hidup, tapi kalau di ujung waktu dia bertobat, insya Allah diampuni. Orang yang su'ul khotimah adalah orang yang belum bertobat, kemudian dia meninggal. Habis dia menyakiti orang lain, kemudian dia meninggal, belum sempat bertobat. Subhanallah. Tobat apa tobat? Ucapan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kemudian jangan ambil air wudhu, sholat tobat. Sunahnya begitu.
Berarti sholat tobat bisa banyak sekali Ustaz. Iya, bisa puluhan kali dalam sehari. Karena tobat menjadi wajib bagi orang yang berdosa. Menunda tobatnya dosa tersendiri. Makanya jangan heran Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, muridnya Imam Syafi'i, orang besar, Imam Madzhab. Jikalau dalam kondisi sakit sholatnya 100 rakaat, dalam kondisi sehat 300 rakaat. Imam Ahmad. Bayangkan kita siapa? Kadang-kadang kita 50 aja nggak nyampe, subhanallah. Tapi hampir seluruh jamaah saya yang ngaji sudah 7 tahun, 8 tahun, rata-rata di atas 50 sehari. Rata-rata. Ibu-ibu kadang-kadang bilang ke saya, Ustadz, hari ini alhamdulillah saya udah 80 rakaat. Sudah tidak heran lagi yang seperti itu. Bagaimana tidak? Salat wajib 17 rakaat, salat rawatib berapa? Muakkadah dan ghairu muakkadah 22. Salat yang mengiringi salat wajib 22. Jadi dengan katanya di sini sudah belajar fikih, saya tanya kepada Mas Awan, apa yang sudah dipelajari di sana fikih? Oke, berarti persoalan salat sudah selesai, insya Allah. 39 rakaat, sholat duha 8 rakaat, sholat suruh 2 rakaat, sholat malam 11 rakaat, udah berapa itu? 50 lebih. Belum lagi ketika jenengan rasa-rasanya agak nyaman ambil air wudhu, sholat mutlak yang bisa puluhan kali jenengan lakukan. Belum lagi sholat istikharah, kata Rasulullah, yang namanya sholat istikharah itu diajarkan kepada para sahabat sebagaimana sungguh-sungguhnya Rasulullah mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Artinya apa? Orang muslim itu selalu melibatkan Allah di dalam pilihan-pilihannya. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, bukan hanya urusan besar, urusan yang kecil pun, pilihan kecil yang jenengan anggap remeh, tetap sholat istikharah. Bayangkan berapa jumlah sholat panjang dalam sehari semalam. Tidak heran tuh sekarang mendengar ada orang sholatnya 100 rakaat, 200 rakaat, enggak heran. Karena memang orang muslim itu melibatkan dirinya selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, orang yang mengingat kematian dia akan mempercepat tobat. Dan ini benar faktanya. Kalau jenengan lihat salah satu kisah, mungkin jenengan juga pernah dengar kisahnya Freddy Budiman. Ini kan kisah zaman-zaman sekarang jenengan masih bisa baca. Cuma jenengan nanti lihat googling di internet. Siapa dia? Kita tahu beliau tercatat sebagai bandar narkoba yang besar. Terakhir di Nusa Kambangan, tempat saya di Cilacap. Di Nusa Kambangan saya dapat cerita dari adik saya yang polisi, Brimob kebetulan. Jadi beliau, kita tahu track recordnya, pokoknya bandar narkoba yang besar. Sampai sudah di Nusa Kambangan pun masih bisa mengendalikan jaringannya. Begitu tahu divonis mati, apa yang terjadi? Jadi kan lihat di TV, masih bisa dilihat hari ini di YouTube. Pakaiannya berubah, pakai jenggot nyunah, kemudian banyak zikir, banyak sholat, termasuk ketika hendak dieksekusi apa yang diminta? Sholat. Bahkan beliau mengatakan tidak mau ditutup. Dan kalau jangan baca di internet sampai hari ini masih bisa dibaca, Kejaksaan Negeri Cilacap memberikan kesaksian bahwa dia ketika dieksekusi bau wangi. Ketahuilah Bapak Ibu semuanya, di antara ciri husnul khotimah akan ada bau wangi yang tidak lazim. Nggak semua orang mencium, tapi ada. Dan disebutkan dalam kitab ini ciri-ciri husnul khotimah. Salah satu halnya adalah berbau wangi, dan dia dapat itu. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, orang yang sepanjang hidupnya buruk, begitu tahu mau dieksekusi berubah jadi baik. Kita ini sudah rajin begini. Yakin nggak kita termasuk orang yang pada saat akhir menjelang mati kita sedang sholat? Yakin nggak kita sedang istighfar? Belum tentu. Rasulullah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Oh, gampang menustad. Sing sinten kemawon akhir kalamnya la ilaha illallah kok masuk surga. Ini sebenarnya ada kelengkapannya. Kalau cuma ucapan tok, ikrar tok, manuk wae iso. Gini apa nggih? Manuk ini la ilaha illallah, yang banyak manuk itu. Mohon maaf, orang fasik pun bisa mengucapkan itu. Mohon maaf, orang non muslim pun bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itulah mengapa saya kasih judul sebenarnya, mudah-mudahan sampai nanti di akhir pertemuan ini. Saya ini prolognya dulu ini. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu ikrar, tapi juga ada i'tiqad di dalam hati. Enggak bisa kita mengucapkan la ilaha illallah kemudian tahallul jannah,
Ada konsekuensi atasnya. Makanya Abu Jahal dan Abu Lahab nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena tahu konsekuensi la ilaha illallah, bahwa segera setelah mengucapkan la ilaha illallah maka dia harus tunduk patuh. Syarat nomor 4 namanya inqiyad. Tunduk patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya. Dia nggak mau. Kita ribuan kali mengucapkan la ilaha illallah, laki-laki dipanggil adzan nggak segera berangkat, subhanallah, memenuhi syarat la ilaha illallah, nggak penuh syarat la ilaha illallahnya itu. Bayangkan Bapak Ibu semuanya. Makanya jikalau kita berharap betul akhir hidup yang baik, penuhi syarat-syaratnya. Sayangnya sebagian kita mengucapkan nggak ngerti syarat dan rukunya. Ini kalau di Mahat, di pondok itu dibahas di awal-awal semester yang seperti ini. Mudah-mudahan panjenengan sudah pernah dengar. Kalau belum, insya Allah mudah-mudahan nanti hari ini sedikit mendengar, insya Allah. Ini ngajinya nggak cukup 2 tahun ini kalimat la ilaha illallah. Saya udah mengajarkan ada di masjid yang udah 9 tahun. Berputar-putar persoalan ini, masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita semua dengan nanti setelah ngaji seperti ini dengan terpacu untuk membuka kembali tentang syarat dan rukun la ilaha illallah. Yang kedua, orang yang mengingat kematian, dia akan segera di dalam ibadah. Segera di dalam ibadah. Jenengan tahu kalau Selasa sore meninggal, yakin jenengan segera beribadah. Mbok menawa ibu-ibu punya gelang banyak, sedekah ke lah wis bar. Gini bang. Atau jenengan punya harta banyak, pasti jenengan berpikir harta saya bermanfaat untuk kehidupan setelah kematian atau tidak. Toh kalau enggak pun enggak saya bawa, minimal itu. Ya. Makanya orang yang banyak mengingat kematian dia akan segera di dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, dia akan ridho bil qalil. Dia akan ridho dengan yang sedikit, Bapak Ibu semuanya. Dan ini bagian penting untuk mendirect keimanan kita. Ini kalimat yang bersayap. Sebenarnya ini di belakangnya banyak sekali dalil. Kata-kata barang siapa yang ridho dengan yang sedikit, dia akan didirect untuk mempertebal imannya. Yang berputar di sini banyak banget dalilnya sebenarnya. Jadi, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kalau dia miskin, dia akan ridho dengan kemiskinan. Oke lah, saya miskin ya Allah, saya bersabar di atasnya. Perlu jangan ketahui nanti dengan di pintu surga salamnya apa dari malaikat? Salamun alaikum bima sobartum. Selamat untuk kalian masuk surga disebabkan karena kesabaran kalian. Az-Zumar ayat 10 dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum biwari hisab. Hanyalah yang namanya pahala sabar itulah yang tanpa batas ukurannya. Kadang-kadang kita batas sendiri, sabar ki ono watese. Mbahmu kata siapa? Gusti Allah kondo ora ono watese. Enggak ada batasnya. Ibu ki sabar banget kalau kowe. Yo ono batase le. Enggak ada batasnya sabar itu. Enggak ada. Yang membatasi kita sendiri, Allah sendiri yang menyebutkan. Sesungguhnya pahala sabar itu adalah pahala yang tanpa batas, enggak ada timbangannya, saking besarnya. Maka orang yang mengingat kematian dia akan ridho dengan yang sedikit. Maksudnya dia akan bersabar dengan seluruh situasinya. Bagi dia yang kaya raya, dia tidak akan menggunakan hartanya untuk hal yang tidak perlu. Bayangkan ibu-ibunya dengan pernah dengar, ada orang membeli tas 500 yuto. Subhanallah, memang yang tas 500 yuto terus mabur babi. Terus jadi ayo ngono. Kan nggih ibu-ibu. Jenengan sudah sepuh 65 tahun misalnya. Terus tuku tas 500 yuto terus dadi ayu men. Kan nggih mboten ibu nggih. Ya tetap saja begini adanya. Karena dia tidak bersabar dengan yang sedikit sehingga kemanfaatan atas hartanya enggak banyak, dan ini banyak terjadi Bapak Ibu semuanya. Bayangkan 9 bersaudara, 3 diantaranya kaya raya, yang 6 miskin, yang 6 mengeluh. Ya Allah, aku iya sih duwe sedulur sugih ora pernah netes karo aku. Subhanallah. Ustaz, saya itu punya saudara sugih, pol, umahe 5, mobilnya oke. Ning saya butuh untuk anak saya SPP aja enggak berani ngomong, mau ketuk pintunya aja enggak berani. Bayangin. Harusnya yang kaya yang datang kepada dia, ini namanya ridho bil qalil. Kalau dia banyak ingat mati, saya yakin dia ingat saudara-saudaranya. Karena pertama yang ditolong adalah ring 1, saudara-saudaranya dulu. Selesaikan dulu itu.
Jangan sampai kita kaya raya, saudara kita miskin, kemudian kita diam saja. Ini masalah besar Bapak Ibu semuanya. Jenengan la ilaha illallahnya belum clear. Belum clear sama sekali. Makanya kita butuh belajar syarat dan rukun la ilaha illallah. Berarti Bapak Ibu semuanya, kalau kita banyak mengingat kematian dicerdaskan dengan 3 keadaan itu, sebaliknya, jikalau panjenengan tidak banyak mengingat kematian, yang terjadi sebaliknya. Jenengan akan menunda-nunda tobat. Taswif di dalam tobat. Allah engkau lah, bapak kue 80 tahun, aku sikit lebih swita, isi 20 tahun meneh. Yakin masih 20 tahun lagi. Kadang-kadang kita bersandar ke nasab kita. Ala bapakku ndek ben 75 tahun. Paling-paling kira-kira aku ya sak mono. Siapa yang bilang? Adakah yang bisa berani menjamin kita akan hidup 1 bulan lagi? Enggak ada. Kemarin di Ungaran itu ada penghafal Quran 25 anak dari Islamic Center bin Bas. Mau lomba, 4 orang meninggal. Masih muda Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu semuanya, menjadi begini ini. Saya latar belakangnya teknik kimia UGM. Saya sama sekali tidak mempelajari ilmu agama awal-awal. Kemudian menjadi sadar dan belajar agama kemahat, menuntut ilmu benar-benar. Karena apa? Karena kematian adik saya. 22 tahun baru lulus dari sini, dari Universitas di Jogja. Daftar pegawai negeri CPNS, pakai motor, boncengan berdua, ketelindes truk. Bayangin, 22 tahun. Saya pulang ke Cilacap itu, kalau di sana itu masih pakai itu bandosa itu. Saya sambil bawa kresek yang isinya sebagian daging-dagingnya, subhanallah. Bayangin Bapak Ibu semuanya. Ternyata anak 22 tahun lagi mekar-mekarnya bisa diambil itu. Segera setelah itu saya pulang ke Jogja, saya bilang sama istri saya, kita harus berubah total. Istri saya bilang, iya, jangan tunggu kejadian seperti itu. Jadi bisa terjadi kepada siapa saja. Dimanapun kita berada, kita bisa mati seketika. Jadi masih ingat kemarin kejadian pebulu tangkis yang mati di Jogja itu? Orang Cina, ya enggak? 17 tahun. Walau kuntum fi buruji musayyadah, walaupun di gedung yang kokoh. Iya, di gedung olahraga ada dokter di sekitarnya, lagi olahraga yang katanya bikin sehat, mati. Bapak Ibu semuanya. Bayangkan. Pertanyaannya, kita sesungguhnya sama-sama terancamnya. Maka mengingat kematian itu menjadi kecerdasan tersendiri, iya. Dan ini pernyataan dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semua yang hadir, Bapak Ibu semuanya. Tidak ada urusan urut-urutan, dengan lebih tua kemudian lebih dulu, enggak, belum tentu. Nyatanya tadi itu masih 17-18 tahun meninggal. Maka Bapak Ibu semuanya, yuk mulai pagi ini banyakin ingat mati. Insya Allah hidup akan menjadi sangat cerdas. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran terkait dengan kematian. Quran surah An 178. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kita berada dalam kondisi apapun, walaupun ibu-ibu sudah senam pendak minggu, konsumsi orang minyak-minyakan, manut aturan dokter, tiba saatnya meninggal. Ibu-ibu semuanya, saya menemani ibu-ibu mau meninggal, jamaah. Ini jamaah aktif, rajin, masya Allah. Dari kakinya mulai dingin, naik. Ini kan begitu prosesnya, naik dingin. Masih bisa mengucapkan la ilaha illallah sampai ke sini. Dingin pol di sini. Ini saat terakhir nih. Walam yuhorhir kata Rasulullah. Tobat masih diterima sepanjang belum sampai ke tenggorokan. Beruntung kalau jenengan mau meninggal ditemani orang soleh, sehingga jenengan dibimbing dengan bimbingan yang baik. Lakinna mautakum bil la ilaha illallah. Talkinlah orang yang tidak meninggal dengan kalimat la ilaha illallah sampai dia betul-betul mengucapkan, dan ini berulang kali saya alami. Dari yang itu banyak, yang gampang dibimbing masya Allah, banyak. Yang begitu selesai breng langsung baunya wangi juga ada. Tapi yang begitu selesai bau busuk luar biasa berkali-kali. Jadi salah satu kegiatan saya itu diundang oleh jamaah untuk bimbing orang mau meninggal, ibu-ibu. Makanya saya bersemangat, kenapa? Itu pelajaran besar buat saya. Saya jadi dilembutkan hatinya karena melihat langsung proses sakaratul maut, betapa beratnya. Kemudian jangan bisa lihat Quran surah Ali Imran 168.
alladzina qalu li ihwanihim, orang-orang yang mengatakan kepada saudaranya, seandainya engkau tidak berangkat perang maka engkau enggak akan mati. Kadang-kadang kita menganggap bahwa kalau kita di rumah saja dalam kondisi aman enggak akan mati. Kata Allah, qul fadru'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Katakan untuk kepada orang yang begitu, cegahlah nanti kalau kematian datang kepadanya. Bisakah? Enggak bisa. Cegahlah kematian kalau bisa. Enggak bisa. Quran surah Jumat ayat ke-8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini pernyataan jelas dari Allah. Pokoknya maut yang kita lari, berusaha lari dengan kesehatan, dengan ini akan menemui kita. Dan jenengan akan dikembalikan kepada zat yang tahu tentang yang nyata dan yang gaib. Dan jenengan akan dibuka perbuatan panjenengan. Seluruh perbuatan jenengan hari ini dibuka. Maka Bapak Ibu semuanya, coba hormati tadi itu raqib atid. Kalau jenengan mau bertindak, pikirkan, ini loh ada yang lihat saya, ada yang catat saya, yang akan berdoa buruk jikalau dia diajak kepada perbuatan buruk. Ingat, kalaulah belum sampai ke Allah, muraqabatullah, ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Jikalau engkau tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihatmu. Minimal yang dikit nih, lihat kanan kiri kita, catat terus tuh. Ngomong gibah ora iki, pikirin, dicatat sama dia, subhanallah. Kalau kita sadar itu, sadar ada yang ngawasi, yakin ibu-ibu jenengan efektif hidupnya, enggak akan jenengan maksiat karena kesadaran tumbuh terus. Sampai jam berapa nih Pak? Sampai jam berapa? Ini baru sedikit sekali. Sampai setengah 6 nggih. Perjanjiannya sebenarnya 15 menit tanya jawab, tapi menyesuaikan nggih, Materi dulu, supaya masuk dulu nggih. Supaya kalaupun bertanya nyambung maksudnya. Kemudian Quran surah Ali Imran 185. Ya nanti lihat nih, kalau saya sebutkan nama-namanya seperti itu, angka-angkanya supaya jenengan nanti bisa di rumah bisa merujuk maksudnya. Bisa dilihat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, tak terkecuali siapapun. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Justru dengan kematian itulah jenengan akan diberi balasan dengan balasan yang sempurna, Bapak Ibu semuanya. Kalimat ini jangan perhatikan. Berarti orang muslim itu di dunia itu bukan waktunya leha-leha, bukan. Jenengan akan mendapatkan balasan sempurna nanti setelah kematian. Setelah kematian. Jadi di dunia itu tempat kita beramal bukan tempat hisab. Nanti ada tempat hisab, nggak ada amal. Kesempatan kita beramal ya hari ini kita beramal sampai nanti batas waktu yang ditentukan. Kata Allah di lanjutan ayatnya, faman suhsiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah, siapapun yang dijauhkan dari neraka jahanam, yang berarti dimasukkan ke surganya Allah, dialah orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Kapan itu? Hari ini Bapak Ibu semuanya. Kalau di sana udah nggak ada amal, maksud dijauhkan dari neraka jahanam hari ini. Makanya jangan berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati agar terus di dalam agama ini. Jangan sampai kita mati kecuali sedang beribadah kepada Allah. Syukur-syukur kayak sujud. Masya Allah. Jenengan kayak umroh, dengar Ka'bah, sujud, mati. Masya Allah. Di Aroyan ada kabar, oh si Ibu Fulanah itu loh kemarin ke syuting meninggal lagi sujud. Masya Allah. Masya Allah. Faman suhsiha aninar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Jenengan dikasih keadaan hati di mana hati panjenengan itu enggak tertarik dengan maksiat, itu namanya dijauhkan dari neraka jahanam Bapak Ibu. Jenengan mau gibah mikir, lah gibah memakan bangkai saudara saya sendiri. Bayangin, jenengan kepikir enggak kenapa kok gibah itu seperti memakan bangkai saudara sendiri? Kenapa Bapak Ibu? Iya Bapak Ibu, ghibah itu menceritakan keburukan orang lain yang orang lain tidak hadir. Gini bang, itu loh, Busri itu loh, gitu kan?
orangnya nggak di situ. Seperti jenengan ngomongin mayit ditinju, ngamuk nggak mayitnya? Bangun nggak? Jenengan cubit mayit, bangun nggak? Nggak bangun kok, dicubit, dipukul, nggak bakal bangun, gini bang? Maka jenengan menceritakan orang lain, enggak bisa bela diri. Busri gitu loh, senengannya berapa. Ada busri nggak di sini? Ngapunten. Bla bla bla. Dia nggak bisa bela diri Bapak Ibu. Seperti mayit. Makanya dikatakan ghibah itu bahayanya seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Faman susiha aninar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, artinya jenengan hari ini menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu semuanya, kewalian yang selama ini menjadi hal yang sakral sekali. Sebenarnya Allah sebutkan dalam Quran surah Yunus ayat 62, 63, 64. Ala inna awliya Allah. Sesungguhnya ingatlah wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka orang-orang yang tidak takut nanti di yaumil akhir, maksudnya masuk surganya Allah. Walahum yahzanun, enggak ada bersedih hati. Jadi kalau jenengan jadi walinya Allah yang sama itu enggak ada sedih hati. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan dia bertakwa kepada Allah senantiasa. Kata Allah, lahumul busra di ayat berikutnya, 64. Lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah. Ada jaminan buat dia kebahagiaan di dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, kata Allah. Enggak akan berubah janji-janji Allah itu. Apa yang sudah dijanjikan dari Allah untuk orang yang beriman dan senantiasa bertakwa itu, maka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dzalikal fawzul adzim. Itulah kata Allah kemenangan yang besar, Bapak Ibu semuanya. Jadi wali Allah itu bukan orang yang bisa terbang di atas langit, berjalan di atas air, bukan. Nanti jenengan turunkan dengan Haji Arba'in nomor 38 misalnya. Man adali waliyan faqad adantu biharbi, kata Allah. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan perang bersama dia. Makanya orang soleh itu kalau disakiti enggak bakal balas, Bapak Ibu. Orang soleh kalau disakiti sama jenengan enggak bakal balas. Allah sendiri yang langsung perang bersama orang yang menyakiti itu, subhanallah. Sebagaimana hadis tentang sholat subuh, man sholat subuh fi jama'atin, man sholat subuh fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah fahuwa fi dimatillah, maka dia di dalam penjagaan Allah, di dalam jaminan Allah. Barang siapa yang berani menyakiti orang yang sholat subuh berjamaah, akan ditelungkupkan wajahnya oleh Allah di yaumil akhir kelak. Subhanallah, mengerikan kan? Dengan itu di dalam dimatillah ini. Orang yang sholat subuh berjamaah itu masya Allah kedudukannya tinggi, Bapak Ibu semuanya. Jangan dijamin sampai datang waktu sore. Kalau jangan meninggal hari ini, jangan nggak masuk neraka. Karena jangan sholat subuh berjamaah. Kemudian wa udkhilal jannah. Konsekuensi dijauhkan dari neraka jahanam, maka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat katakan wa mal hayatud dunya illa mataul. Sayangnya Bapak Ibu semuanya, setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita punya kecenderungan membuat kita terjerumus. Sebagaimana tadi saya katakan, kadang-kadang kedudukan tinggi membuat kita terjerumus. Alah, saya profesor, ngapain saya duduk ngaji seperti itu? Memangnya apa? Ngapain? Subhanallah. Ingat, ilmu itu sifatnya seperti air. Para ulama sepakat. Air itu hanya datang ke tempat rendah. Nggak mungkin air datang ke tempat tinggi kecuali didorong pakai pompa. Air datang ke tempat rendah. Maka orang yang mau punya banyak ilmu memang harus duduk rendah, Bapak Ibu semuanya. Dan itu adalah kemuliaan tersendiri, Bapak Ibu. Maka sering saya katakan, banyak orang justru terjebak dengan kelebihannya. Korun contohnya. Jangan mau punya anak dinamai Korun. Bu, putranya jangan sinten Mas Korun, subhanallah. Sugih loh niku. Sugih pol. Jangan buatan purun toh. Karena apa? Ditenggelamkan. Karena kesombongannya ditenggelamkan dia. Namrud kurang nopo, raja besar. Jangan mau namanya anaknya Namrud. Sugih banget nih, nggak mau, ditenggelamkan, dia dihinakan, bahkan matinya dihinakan, subhanallah, karena kesombongannya. Maka Bapak Ibu semuanya, kita banyak mengingat kematian terus menerus di kehidupan kita agar kita selalu efektif dalam hidup. Maka Bapak Ibu semuanya, ini bisa menjadi pembukaan untuk kitab ini. 10 menit lagi, mungkin nggak ada tanya jawab ini kalau kayak gini, karena baru pertama saya khawatir jenengan nggak dapat banyak. Kitab ini membahas tentang tamasya ke negeri akhirat. Dari mulai jenengan hendak meninggal sakaratul maut, sampai kemudian nanti di sana ada apa saja. Penting buatan. Penting banget. Makanya ini jenengan baca-baca. Ini saya menstimulasi jenengan supaya jenengan banyak membaca. Di dalam kitab ini pembukaannya
mengambil Quran surah Al-A'la ayat ke-14 sampai 19. Yang jenengan sudah hafal semua. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri. Siapa dia? Kalau jangan baca tafsirnya. Jadi bisa baca tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, atau tafsir Kemenag. Baca semuanya itu. Dikatakan maksudnya adalah orang yang menyucikan dirinya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa iman? Quran surah Al-Hujurat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada tambahannya Bapak Ibu semuanya. Tsumma lam yartabu. Kemudian nggak ada keraguan sedikit pun. Itu beriman yang sesungguhnya. Kalau masih ada keraguan, apa jarene nek wong bertakwa akhirnya baik, apa ora to? Ini belum beriman, Bapak Ibu semuanya. Tsumma lam yartabu, enggak ada keraguan sedikit pun. Bahwa orang yang akan berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, kita harus yakin. Bahwa nanti setelah mati akan ada kehidupan, kita harus yakin penuh. Di kehidupan zaman sekarang modernisasi macam-macam, bahkan naudzubillah. Kemarin sempat viral ada seorang tokoh yang katanya ya perlu tabayun, katanya pindah agama, katanya dari dohirnya bawa gitu kan, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang kalau dinilai, mohon maaf, dinilai sudah nawakid Islam, itu sudah pembatal keislaman seseorang. Ya tentu saja perlu ditabayun. Kita hanya melihat dohirnya saja. Bayangkan jenengan mau nggak tuanya begitu, sudah tua rajin, tiba-tiba di masa tua kepleset mati, subhanallah. Makanya doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu doa yang salah satu doa yang paling banyak diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kita tuh betul-betul nggak mampu Bapak Ibu. Karena kita nggak mampu, maka kita minta kepada yang Maha mampu. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara rasma rabbih fasalla. Orang-orang yang banyak mengingat Allah kemudian dia salat. Jadi didefinisikan mengingat Allah Bapak Ibu, diantaranya adalah banyaknya sholat. Maka Bapak Ibu semuanya, saya tadi udah sampaikan hampir seluruh jamaah yang ngaji dengan saya kayaknya jarang deh yang kurang dari 50 sholatnya. Nek wis ngaji sama Ustaz Wahid kok kurang saka 50, kebangetan. Ngopo wae. Nah, ibu-ibu itu kan suka laporan. Kalau bapak-bapak jarang. Ibu-ibu laporan, Ustaz saya 80 hari ini, Masya Allah. Saya cerita ke Ustadz bukan dalam rangka pamer, tapi untuk memberi semangat juga ke Ustadz bahwa ilmunya dipakai, Masya Allah. Masya Allah. Kemudian, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kebanyakan manusia memilih kehidupan dunianya. Dan ini lazim. Orang itu suka yang cash. Nek ora cash ki wegah. Coba aroyan pengumuman setiap berangkat sholat berjamaah 50.000. Kira-kira kebak ra? Nanti orang-orang di sana di luar aroyan pada datang sholat berjamaah di sini karena mulih disangoni 50.000. Itulah mengapa banyak orang memilih kehidupan dunianya. Nah Bapak Ibu semuanya, saya tidak akan bacakan seluruhnya, waktunya mepet. Saya masuk ke judul. Rasulullah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Maksudnya man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal sementara dia paham, dia mengetahui, dia mengilmui tentang la ilaha illallah, masuk surga. Bukan hanya ikror, makanya kalimatnya man mata, barang siapa yang meninggal. Wa huwa ya'lamu, sementara dia paham, dia mengetahui annahu la ilaha illallah, tentang kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Atau Quran surah Muhammad ayat ke-19. Surat keberapa surat Muhammad? Ayo Nabi ini dewe. Surat ke-47. Dikatakan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru kemudian wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, pahamilah, ilmuilah tentang kalimat la ilaha illallah, perintah Allah, Bapak Ibu semuanya. Maka para ulama menyebut, dikatakan
La ilaha illallah ya kalimatut tauhid wa hiya miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid dan dia adalah kuncinya surga. Lakin tetapi hadal miftah, kunci ini la yatahaqqaqu amalu, enggak akan bermanfaat buat panjenengan illa kecuali jenengan penuhi syarat-syaratnya. Jadi ditanyakan oleh seorang di dalam kitab Sahih Bukhari, pertanyaan kepada Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, dikatakan alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimat la ilaha illallah kuncinya surga? Dijawab qalu bala, tentu saja iya, kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Lakin ma min miftahin illa walahu asnan, tetapi setiap kunci itu ada asnan. Asnan itu gerigi, Bapak Ibu, bahasa Arab nih. Asnan itu gerigi. Kunci itu nggak mungkin hanya gelondongan kok, kunci lurusan nggak bisa buka jenengan. Kunci itu menjadi berbeda antara satu kunci dengan kunci yang lain, antara kunci rumah dengan kunci motor, karena geriginya. Gini apa nggih? Saged boten kunci motor nggo kunci rumah? Saged boten? Iso Ustaz nek lejeng. Kalau normal, maka kalau geriginya nggak pas, maka nggak bisa buka. Maka dikatakan fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan, barang siapa yang datang ke pintu surga dengan asnan, dengan gerigi yang pas, futihalaka, terbuka pintu surga untuknya. Fa illa lam yuftah, jikalau tidak, enggak terbuka untuk jenengan. Teneh nek koyo ngono ki bedet iso buka pintu surga gampang banget. Innallaha ini terus buka. Bukan, Bapak Ibu. Ada syarat dan rukunnya. Berapa syaratnya? 7. Syarat kalimat la ilaha illallah 7. Dari mana ini? Dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan ngarang-ngarang. Orang bertanya, dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini harus dipelajari satu persatu. Berapa rukun la ilaha illallah? 2. Rukun Islam 5. Kemudian jenengan nggak meyakini, sholat ora wajib. Caranya sholat wajib. Batal nggak Islamnya jenengan? Batal nggak? Rukun Islam 5. Jenengan mengatakan, sholat ora wajib sholat, batal gak Islam jenengan? Batal, karena jenengan menghilangkan satu rukun. Rukun iman 6. Jenengan mengatakan jarene sopo no hari akhir, jarene sopo wis mati ya wis bar. Batal gak iman jenengan? Batal, karena jenengan tidak meyakini ada hari akhir. Demikian juga la ilaha illallah rukunnya 2. Kalau jenengan kehilangan satu rukun, batal la ilaha illallah jenengan. Itu yang dikatakan jenengan gak bisa buka pintu surga. Subhanallah. Dan ini dibahas di bab syarat yang pertama, namanya ilmu. Jadi syarat la ilaha illallah yang pertama adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang kalimat la ilaha illallah, yang dia adalah ikrar, ucapan yang berangkat dari ikrar di dalam hati, keyakinan di dalam hati. Bukan sekedar ucapan, bahwa kita mengakui satu-satunya alamat ibadah itu hanya Allah tok, nggak ada yang lain. Ingat sekali lagi, alamat ibadah cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dijuduli ibadah, harus tujuannya ke Allah, tidak pada selainnya. Contoh, rasa takut. Rasa takut yang bukan tobi, rasa takut dengan pengagungan. Itu total hanya kepada Allah. Seorang tentara naik mobil, lewat jembatan. Tin, 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 tin. Oh, ngapain Pak? Jadi nenek orang tin kok keguling. Dia yakin kepada Allah, satu sih dia yakin ada zat selain Allah yang mengakibatkan dia celaka. Subhanallah, kehilangan kalimat la ilaha. Jadi rukun la ilaha illallah ada 2, yaitu an-nafyu, peniadaan. An-nafyu di kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan. Baru kemudian isbat illallah, baru kemudian menetapkan selain Allah, kecuali Allah, dan dua-duanya harus hadir. Ada orang ditanya, jenengan percados li Gusti Allah? Percados. Ini kok jenengan dagang kudu nganggo iki, jenengan berarti kehilangan la ilaha. Paham Bapak Ibu? Yakin kepada Allah juga harus yakin bahwa enggak ada kekuatan selain Allah. Di kalimat la ilaha, makanya orang-orang ateis itu yang enggak mengakui adanya Tuhan sudah separuh Islam. Tinggal mengucapkan illallah. Mereka kan mengatakan enggak ada Tuhan kok. Ya enggak, orang ateis mengatakan begitu gitu. Nggak ada Tuhan, nggak ada sesembahan. Kata siapa ada? Tinggal ngucapin illallah, selesai dia Islam. Mohon maaf, beda dengan orang non muslim. Dia harus menghilangkan Tuhannya dulu, baru kemudian dia menyebutkan illallah. Makanya Bapak Ibu semuanya, ini syarat la ilaha illallah. Waktunya habis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat buat panjenengan untuk belajar lebih jauh. Syaratnya ada 7, rukunnya 2, dan pembahasannya panjang kali lebar. Nggak cukup hanya seperti ini. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pagi ini,
dan mudah-mudahan kita diberi istiqomah di akhir masa dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah insyaallah. Demikian yang disampaikan pagi ini, mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Kalau memang masih ada waktu tanya jawab, monggo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken kepada pembawa acara. Alhamdulillah kajian telah usai nggih. Apakah ada satu pertanyaan? Mboten ada nggih. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Wahid Suranto yang telah menyampaikan materinya yang insyaallah sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada jamaah sekalian yang telah ikut meramaikan kajian SCM pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu dimanapun tempat kita berada. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.